pertama yaitu subjek pajak. Jadi di sini subjek pajak biasanya diklasifikasikan jadi tiga ya, plus satu yang tidak termasuk subjek pajak. Tiganya ini ada orang pribadi, warisan, dan juga badan. Nah, untuk kita ASP, untuk semester ini kita bakal fokus ke orang pribadi. Dan juga sedikit menyinggung tentang warisan. Sedangkan nanti di semester di UAS akan membahas tentang subjek pajak badan. Nah, di sini ada orang pribadi, yaitu ada subjek pajak dalam negeri dan juga ada subjek pajak luar negeri. Nah, di sini eh, jadi di klasifikasi yang jadi ini ada dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, menurut tadi nanti teman-teman bisa lebih memperdalam lagi dari subjek pajak dalam negeri dan luar negeri klasifikasinya seperti bagaimana pengklasifikasinya seperti ada diplomat, apakah dia termasuk dalam negeri, luar negeri atau tidak termasuk subjek pajak. Bagaimana seperti itu. Baik, kita lanjut ke bagian objek pajak. Nah, di sini kita masuk objek pajak yaitu di di sini ada objek pajak penghasilan. Nah, di sini juga diklasifikasikan menjadi tiga objek pajak yang biasa yaitu PPh pasal 4 ayat 1, yang kedua ada bersifat final yaitu PPh pasal 4 ayat 2 dan teman-temannya, dan juga ada yang dikecualikan yaitu PPh pasal 4 ayat 3. Nah, di sini ada untuk objek pajak sendiri yang biasa itu ada 19 objek. Untuk final dan juga yang dikecualikan bakal dijelaskan kemudian. Nah, kita di sini eh, fokus ke objek pajak yang tidak final atau PPh pasal 4 ayat 1. Nah, di sini ada 19 objek yang bakal dibahas. Ada pekerjaan atau jasa, hadiah penghargaan, ada juga keuntungan harta, penerimaan kembali, bunga premium diskonto, dividen, royalti, sewa, penerimaan berkala, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih revaluasi premi, dan lainnya. Nah, di sini teman-teman bisa berfokus kepada objek-objek pajak yang termasuk dalam objek pajak PPh pasal 4 ayat 1 dan juga ada termasuk di PPh eh, pasal 4 ayat 2. Misalnya sebagai contoh kita ambil yaitu ada dividen. Nah, kalau dividen ini dia masuk ke dividen di sini dia masuk ke objek pajak tidak final atau PPh pasal 4 ayat 1. Nah, juga nanti dia masuk ke objek pajak final. Nah, seperti apa kita membedakannya? Di sini perbedaannya ada kalau dia eh, dividennya ini dari luar negeri tidak untuk dipastikan maka dia masuk ke kategori pasal 4 ayat 1. Nah, juga nanti kalau dia penerimanya orang pribadi dan tidak diinvestasi, nanti dia akan masuk ke objek pajak final yaitu PPh pasal 4 ayat 2. Mungkin teman-teman bisa berfokus kepada objek-objek objek-objek pajak yang masuk ke dalam kedua atau ketiga kategori tersebut, namun terdapat beberapa eh, kemungkinan atau kriteria yang memisahkan hal-hal tersebut terjadi. Oke, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut tentang PPh final. Oke, lanjut slide-nya. Nah, sekarang kita bahas PPh final. Setelah kita tahu tadi PPh yang pasal 4 ayat 1, yang penghasilan biasa, sekarang PPh final itu ada 4 ayat 2, kemudian ada pasal 22, kemudian juga ada pasal 15. Nah, sebenarnya apa sih itu PPh final? Jadi, PPh final itu adalah eh pajak yang tarifnya itu khusus dan pembayarannya itu langsung final. Artinya, setelah dipotong atau dibayar nih, urusannya itu selesai, teman-teman. Jadi, kalau misalnya penghasilan tersebut dikenai PPh final, penghasilan tersebut tidak dihitung lagi di akhir tahun bersama penghasilan lain. Jadi, penghasilan tersebut tidak dimasukkan ke dalam perhitungan penghasilan yang lainnya gitu. Nah, kemudian
ada beberapa karakteristik dari PPh final. Yang pertama yaitu tidak digabung dengan penghasilan tarif umum. Nah, penghasilan yang kena PPh final ini tidak digabung dengan penghasilan lain yang kena tarif progresif. Misalnya, kalau misalnya kita sebagai karyawan, kita dapat penghasilan tiap bulan. Nah, kalau misalnya selain penghasilan sebagai karyawan, kita juga dapat penghasilan dari sewa tanah atau bangunan. Nah, penghasilan dari sewa tanah bangunan itu tidak masuk ke dalam perhitungan penghasilan yang menggunakan tarif progresif. Jadi, meskipun penghasilan kita itu besar, yang ini tetap berdiri sendiri. Nah, kemudian yang kedua, tarif pajaknya itu bersifat khusus. Nah, jadi tarif PPh final itu sudah ditentukan khusus. Biasanya persentase tertentu dari omset atau bisa juga dari nilai transaksi, bukan dari laba. Contohnya UMKM, kita tahu dia pakai PPh final yang 0,5% dari omsetnya. Kemudian sewa bangunan, kita tahu tarifnya itu 10% dari nilai sewanya. Nah, kemudian yang ketiga itu pajaknya terutang setiap terjadi transaksi. Nah, begitu transaksinya itu terjadi, maka pajaknya itu langsung terutang, tidak menunggu di akhir tahun. Nah, contohnya itu, misalnya bulan ini kita dapat sewa nih, kita punya kontrakan, terus kita sewakan, nah kita dapat sewa itu. Nah, jadi pajaknya itu di bulan itu juga ada pajaknya, seperti itu. Nah, kemudian karakteristik yang keempat, mekanisme pelunasannya itu biasanya dipotong atau dipungut pihak lain. Nah, biasanya PPh final itu dipotong langsung oleh pihak yang membayar kita. Jadi kita terima uang yang sudah bersih. Contohnya kalau misalnya PPh final pasal 22. Nah, kemudian ada juga contohnya itu kayak kalau misalnya kita punya deposito di bank. Jadi bank itu langsung memotong pajak dari bunga deposito kita. Nah, kemudian karakteristik yang kelima, biaya atau pengeluaran tidak dapat dikurangkan. Nah, dalam PPh final, teman-teman perlu mengingat kalau misalnya biaya itu tidak diperhitungkan, mau rugi atau untung. Nah, pajak itu tetap dihitung dari nilai brutonya. Misalnya nih, omsetnya itu 100 juta, kemudian biayanya 95 juta. Nah, pajaknya itu tetap dihitung dari 100 juta tadi, dari total omsetnya. Nah, kemudian karakteristik yang keenam, tetap dikenakan pajak walaupun rugi. Nah, misalnya eh, Pak Budi punya usaha, ternyata rugi. Nah, selama ada penghasilan yang kena PPh final, pajaknya itu tetap harus dibayar. Nah, karakteristik yang inilah, yang terakhir ini, yang sering bikin PPh final itu terasa berat. Nah, kemudian kenapa sih ada PPh final gitu? Nah, PPh final itu dibuat oleh pemerintah karena ada beberapa alasan penting. Teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama itu untuk menyederhanakan pemungutan pajak, kemudian untuk mendorong dalam rangka perkembangan investasi dan tabungan masyarakat, kemudian berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun direktorat, kemudian pemerataan dalam pengenaan pajaknya, dan juga memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis dari objek pajak PPh final. Jadi, yang sering keluar di ujian-ujian itu di latihan-latihan soal pasti pasal 4 ayat 2. Yang seringnya ya teman-teman, seperti ini. Penghasilan atas bunga deposito, tabungan, serta diskonto, sertifikat Bank Indonesia atau SBN. Nah, kalau misalnya kita punya deposito atau tabungan, kan dapat bunga tuh. Nah, pajaknya itu langsung dipotong oleh bank dan bersifat final. Nah, tarifnya itu berapa? Tarifnya itu adalah 20%. Nah, kemudian yang kedua, penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Nah, kalau misalnya kita investasi, obligasi, dan dapat bunga, itu kita juga akan dapat penghasilan dari bunganya kan. Nah, itu akan dikenakan juga PPh final. Nah, itu berapa persentasenya? Itu ada dua, ada 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan 20% selain dari BUT. Nah, kemudian setelah itu yang ketiga ada penjualan saham
di bursa efek. Nah, kalau misalnya kita jual saham di bursa, walaupun kita untung ataupun rugi, tetap ada PPh finalnya dari nilai transaksinya. Nah, persentasenya adalah 0,1%. Nah, kemudian yang keempat ada dari hadiah undian. Hadiah undian kita tahu tarifnya 25%. Misalnya kita menang undian nih. Nah, pajaknya itu langsung dipotong oleh si pemberi hadiahnya sebesar 25%. Contohnya itu undian motor, kemudian ada juga undian uang tunai ya. Nah, kemudian yang kelima ada objek pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Misalnya, kita jual tanah atau bangunan nih. Nah, kita akan kena PPh final, bukan PPh biasa. Nah, pajak itu dihitung dari nilai jualnya, bukan dari labanya. Berapa persentasenya? Itu ada tiga kategori. Yang pertama itu pengalihan selain rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak itu 2,5%. Kemudian kalau misalnya pengalihan rumah sederhana dan rumah susun sederhana oleh wajib pajak itu 1%. Kemudian pengalihan kepada pemerintah atau BUMN yang mendapat penugasan khusus di pemerintah itu 0%. Nah, kemudian yang keenam itu ada penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Tadi dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, sekarang kalau misalnya kita sewakan tanah dan bangunan itu dikenai juga PPh final. Nah, berapa persentasenya? Persentasenya yaitu 10%. Nah, kemudian untuk jasa konstruksi. Untuk jasa konstruksi seperti bangun jalan, gedung, atau renovasi itu juga dikenai PPh final. Nah, berapa persentasenya itu dibagi menjadi tiga. Untuk pekerjaan konstruksi itu ada yang pertama ada 1,75% itu untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikasi badan usaha kualifikasi kecil. Nah, kemudian ada 4%. 4% itu untuk pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikasi. Nah, kemudian 2,65% itu untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi selain yang nomor satu sama nomor 2 tadi, selain yang 1,75 sama yang 4%. Nah, kemudian itu untuk persentase pekerjaan konstruksi. Kemudian untuk persentase jasa konsultan konstruksi. Untuk jasa konsultan konstruksi itu ada dua tarif. Yang pertama itu ada 3,5%, itu untuk jasa konsultasi yang memiliki sertifikasi badan usaha atau sertifikasi kompetensi kerja. Nah, sedangkan 6% kalau misalnya dia tidak memiliki sertifikasi badan usaha. Nah, kemudian yang kedelapan itu ada penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Itu kalau misalnya memperoleh penghasilan kurang dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Nah, itu persentasenya 0,5%, kita kaliin dengan penghasilan brutonya nanti. Nah, kemudian ada revaluasi aktiva tetap. Kalau untuk revaluasi aktiva tetap, misalnya suatu perusahaan melakukan penilaian ulang asetnya nih. Nah, selisih nilainya itu akan kena PPh final, yang mana persentasenya yaitu 10%. Nah, kemudian yang ke-11 itu ada bunga simpanan koperasi. Nah, bunga simpanan koperasi ini juga akan dikenai PPh final mirip seperti deposito, tapi persentasenya itu ada dua. Yang pertama itu tarifnya ada 10%. 10% itu dari jumlah bruto bunga untuk penghasilan berupa bunga simpanan yang mana dalam sebulan itu hanya 240.000. Tapi kalau misalnya penghasilan dari bunga simpanannya itu 0 sampai 240.000 itu 0%. Tapi kalau misalnya lebih dari 240.000 itu 10%. Jadi ingat lagi untuk bunga simpanan koperasi itu tarifnya ada dua, ada 10%, ada 0%. 10% kalau misalnya bunga simpanannya itu lebih dari 240.000 per bulan. Tapi 0% kalau misalnya bunga simpanannya itu 0 sampai 240.000 per bulan. Nah, lanjut.
Slide selanjutnya, next. Nah, ini untuk pasal 15 ini jarang sih, tapi nggak apa-apa. Sekarang teman-teman paham dan teman-teman juga bisa nyari berapa persentase dari masing-masing objek pajak ini. Nah, misalnya ini penghasilan perusahaan pelayaran dalam negeri dengan penghasilan perusahaan pelayaran atau penerbangan luar negeri. Nah, itu tarifnya beda. Kalau dalam negeri itu seingatku 1,2%. Tapi kalau pelayaran dan penerbangan ke luar negeri itu tergantung apa kendaraannya kayak gitu. Nanti teman-teman bisa searching lebih dalamnya yang itu. Yang kemudian setelah itu ada juga penghasilan jasa pembuatan atau perakitan barang berupa produk mainan anak-anak, kemudian ada penghasilan kantor perwakilan dagang, ada yang BJS, kemudian ada pesangon tunjangan hari tua, onorium, kemudian penghasilan isi dari satu pemberi kerja yang pasal 21, kemudian penyalur atau dalam agen produk BBM itu pasal 22. Nah, sebenarnya lebih umumnya itu untuk tarif final itu pasti pasal 4 ayat 2. Pasal 4 ayat 2, kemudian kalau pasal 15 sama pasal 21, pasal 22 itu teman-teman sekedar cukup tahu aja gitu. Tapi lebih lebih aku nyaranin lebih dipahami yang pasal 15 dan pasal 4 ayat 2. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh temanku. Apa suaraku terdengar? Aman, Dengar Chan. enggak? Oke, jadi tadi kan udah dijelasin sama Wulan sama Justin terkait subjek, objek pajak, terus juga objek pajak yang dikenai pajak atau yang pasal 4 ayat 1 sama yang final. Nah, selanjutnya ini adalah yang dikecualikan dari objek pajak atau pasal 4 ayat 3. Jadi, hal-hal atau penghasilan-penghasilan yang diterima dari slide ini itu nggak akan dikenain pajak. Seperti bantuan sumbangan hibah, warisan, pengganti modal, natural kenikmatan, dan sebagainya. Nah, tapi teman-teman harus diingat lagi, tadi juga Jasin udah sempat mention bahwa ada satu penghasilan yang bisa berada di ketiga posisi. Bisa ada di objek pajak, bisa ada di objek pajak tapi final, sama ada juga yang bisa dikecualikan. Jadi teman-teman tuh harus lihat dulu dari bagaimana sih dia dapat penghasilan itu. Misalnya kayak tadi dividen. Dividen itu di sini ada juga nih dikecualikan. Tapi teman-teman juga harus lihat lagi dividennya itu dari mana. Kalau misalnya dividen itu diterima oleh orang pribadi dan emang diinvestasikan lagi ke Indonesia, berarti itu dikecualikan dari objek pajak. Kenapa? Karena itu untuk mendukung pembangunan di dalam negeri. Jadi dari pemerintah hal tersebut dikecualikan. Tapi kalau misalnya dia nerima dividen tapi ada yang diinvestasikan ke luar Indonesia, nah hal tersebut bisa jadi objek pajak. Terus juga misalnya ada beasiswa. Beasiswa yang diterima kayak misalnya kita nih sebagai mahasiswa STAN kan kita dapat beasiswa kan, kita nggak bayar tapi kita nggak kena pajak. Kenapa? Karena beasiswanya terkait pendidikan dan nggak ada eh, nggak ada berkaitan dengan pekerjaan kita. Kalau misalnya kita bekerja, misalnya di suatu instansi dan kita mendapat beasiswa, nah beasiswa tersebut akan menjadi penghasilan kita dan nantinya bakal menjadi objek pajak. Terus juga misalnya Natura. Natura ini memang dikecualikan dari objek pajak. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman belajar di PPh Badan dan ini kan baru ada orang pribadi, nanti teman-teman belajar di PPh Badan, itu bakal beda lagi perlakuannya. Kalau misalnya Natura yang memberikan dari perusahaan, bagi perusahaan atau bagi badan itu emang dikecualikan sebagai objek pajak. Tapi sebagai kita karyawan yang menerima Natura, itu bisa jadi objek pajak. Nah, jadi hal-hal tersebut harus teman-teman perhatikan banget nih terkait dengan kualifikasi dari setiap objek-objek objek-objek dari setiap penghasilan-penghasilan yang teman lihat. Nah, kalau misalnya nanti di soal ada, aduh sorry guys,
Kalau misalnya nanti di soal nih, teman-teman dapat soal yang agak rancu, dalam artian nggak didetailin lagi tuh. Misalnya dia nerima dividen, tapi dividennya tuh, atau kayak warisan deh, misal di soal tuh bilang kalau misalnya kita nerima warisan, tapi nggak dikasih tahu itu warisannya tuh dari mana. Kalau misalnya sederajat kan memang dikecualikan, tapi kalau misalnya selain sederajat, bisa jatuhnya hibah dan bisa jadi itu menjadi objek pajak. Nah, teman-teman bisa lihat defaultnya aja, bisa lihat dari PPT aja. Pokoknya patokannya dari PPT dosennya aja. Kalau misalnya emang di PPT dibilang warisan dikecualikan, berarti nanti teman-teman isinya juga sesuai aja dikecualikan. Oke, selanjutnya bisa dilanjutin oleh Bulan. Ya, oke. Terus materi inti lagi di pertemuan 1 sampai 7 ini terkait menghitung, kan kita tetap menghitung penghasilan orang pribadi ya. Tapi kan yang nanti case-nya itu pasti dia itu berkeluarga, pasti memiliki istri. Nah, bagaimana perhitungannya antara penghasilan suami dan istri itu terdapat 4 kategori. Yang pertama itu apakah status kewajiban perpajakan suami istri itu KK atau kepala keluarga, HB, kemudian PH atau MT. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu yang status KK atau kepala keluarga. Nah, kalau statusnya itu KK, berarti suami dan istri itu dianggap satu kesatuan ekonomi. Nah, teman-teman bisa tahu kalau misalnya ciri-cirinya itu seperti dia itu memiliki satu NPWP atas nama suami, kemudian penghasilan antara suami dan istrinya itu digabung, kemudian pajak itu dihitung 1 kali, kemudian untuk PTKP-nya yaitu K0 atau K1 atau K2. Nah, tidak ada KI-nya. Nah, kemudian eh, perlu teman-teman ingat kalau misalnya penghasilan istri itu dari satu pemberi kerja, maka itu akan dimasukkan ke PPh final. Artinya, penghasilan itu tidak digabung ke penghasilan suami. Nah, contohnya nih, istrinya tuh kerja di satu kantor, gajinya sudah dipotong PPh 21 final. Jadi, penghasilan dari si istrinya itu tidak kita gabungkan ke penghasilan si suami. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, yang HB, hidup berpisah, itu seperti antara suami dan istri, dia itu udah cerai, jadi perhitungan pajaknya itu masing-masing. Si suami sendiri, si istri sendiri. Jadi nanti PTKP-nya itu sama-sama TK. TK 1 atau TK 1 untuk suami atau TK 0 untuk istri itu tergantung tanggungannya. Nah, kemudian untuk di pertemuan 1 sampai 7 ini yang HB hidup berpisah ini tidak begitu kita dalami. Yang kita dalami itu KK, PH atau MT. Nah, kemudian yang ketiga itu ada PH atau pisah harta, itu terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Jadi kita bisa meng-highlight ada perjanjian tertulis ya teman-teman kalau misalnya pisah harta. Nah, pisah harta ini artinya suami dan istri itu sepakat secara hukum untuk memisahkan harta dan penghasilan mereka. Nah, ciri-cirinya itu pajaknya ini akan dihitung terpisah. Kemudian suami punya NPWP sendiri, begitu juga istri punya NPWP sendiri. Nah, PTKP-nya itu kita bisa lihat di sini PTKP-nya itu KI berapa tanggungannya. Nah, K ini status kawinnya, I-nya itu karena dia gabung, kemudian setelah itu berapa tanggungannya. Misalnya nih, Pak Andi, dia memiliki seorang istri yang bekerja, yang memiliki usaha. Nah, dia juga memiliki pada tahun pajak berjalan, dia memiliki 2 orang anak. Lalu si antara Pak Andi dan istrinya itu sudah sepakat untuk melakukan pemisahan harta atau bisa kita simpulkan kalau dia menggunakan mekanisme PH. Nah, jadi untuk status PTKP-nya yaitu K
I2, yang mana totalnya untuk yang pertama untuk si Pak Andi sendiri 54 juta, kemudian untuk istrinya 54 juta, kemudian ditambah dengan status kawin yang 4,5 juta, kemudian untuk dua orang tanggungan anaknya yaitu 4,5 juta dikali dua itu 9 juta. Nah, totalnya nanti segitu gitu. Nah, untuk perhitungan lanjut dulu ya, lanjut dulu yang keempat itu status MT memilih terpisah itu ketika istri memilih menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sendiri meskipun tidak ada perjanjian pisah harta. Nah, ini hampir sama dengan PH, tapi perbedaannya kalau PH itu ada perjanjian antara suami dan istri pisah hartanya, tapi kalau misalnya MT itu tidak ada perjanjian. Nah, cara menghitungnya untuk PH dan MT ini sama. Jadi, kalau misalnya teman-teman udah tahu nih berapa penghasilan neto si istri, berapa penghasilan neto si suami, nanti teman-teman gabungkan. Setelah itu dikurangi dengan PTKP, yang mana PTKP-nya itu KI, lalu berapa tanggungannya. Teman-teman juga harus ingat kalau misalnya tanggungannya itu hanya maksimal 2. Kemudian setelah itu setelah dikurangi dengan PTKP dapat penghasilan kena pajak atau PKP. Nantinya PKP ini akan kita kalikan dengan tarif progresif yang 5%, 15%, kemudian 25%, yang ada 5 lapisan itu, teman-teman juga harus hafal. Nah, kemudian setelah kita kaliin dengan tarif progresif, dapatkan PPh terutangnya, itu baru PPh terutang gabungan. Nah, misalnya dapat 100 juta PPh terutang gabungannya. Nanti, untuk PPh terutang yang akan dialokasikan kepada suami, cara mencarinya yaitu total penghasilan neto si suaminya dibagi per dibagi total penghasilan neto suami dan istri atau gabungan, kemudian dikali dengan PPh terutang tadi. Nah, kemudian untuk si istri juga, tapi cara mencarinya itu penghasilan neto si istri dibagi sama total penghasilan neto, kemudian dikali dengan PPh terutangnya. Kemudian dapat itu pajak terutang yang dialokasikan ke istri. Kemudian setelah kita dapat itu, si suami kita udah dapat pajak terutangnya berapa, nanti bisa kita kurangi dengan kredit pajak. Nanti baru dapat lalu nanti kita dapat hasil berapa besarnya pajak yang harus kurang bayar ataupun lebih bayar oleh suami. Begitupun juga si istri. Nah, begitu mekanisme dalam perhitungan pajak suami istri. Ada statusnya KK, HB, PH, dan MT. Begitu. Jadi teman-teman di sini teman-teman harus benar-benar paham bagaimana sebenarnya intinya itu PTKP-nya sih, PTKP sama bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Kalau misalnya kakak kan aman ya, kakak berarti em, status PTKP-nya K, tidak ada I-nya. Tapi kalau misalnya untuk PH dan MT itu ada KI-nya. Yang mana penghasilan neto antara suami dan istri kita gabungkan dulu, kemudian dikurangi dengan PTKP, kali tarif pajak, kemudian dibagi secara proporsional. Beda kalau misalnya kakak itu tidak dibagi secara proporsional, karena kan yang menanggung sendiri kan si suaminya gitu. Jadi si istri kan ikut si suami. Begitu. Lanjut. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai eh, sebelum kita lanjut ke penghitungan pajak OP dalam negeri, kita akan bahas mengenai alur berpikir bagaimana mengklasifikasikan tiap-tiap penghasilan dari subjek pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, di sini pertama ada diklasikan jadi tiga cabang utama, yaitu ada pajak akhir tahun pasal 4 ayat 1 merupakan yang objek pajak biasa tadi. Yang kedua ada pajak final pasal 4 ayat 2, 15, 21F dan 22F. Yang ketiga ada BOP bukan objek pajak yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3. Selanjutnya, untuk pajak akhir tahun pasal 4 ini diklasifikasi menjadi empat kategori utama. Yang pertama ada usaha, yang kedua ada pekerjaan bebas, yang ketiga ada karyawan atau ikatan kerja, yang keempat ada penghasilan lainnya. Pertama kita bahas tentang usaha terlebih dahulu. Untuk usaha ini mencakup dari wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha komersial seperti dagang, industri, atau jasa selain pekerjaan bebas.
Di sini ada tiga juga eh, cara penghitungannya. Ada final PP 55 2022, yaitu untuk UMKM. Yang kedua ada pencatatan norma. Yang ketiga ada pembukuan fiskal. Namun yang untuk yang pembukuan laba fiskal ini kita angkat berfokus pada itu untuk kali ini. Yang pertama ada eh, PP 55 tahun 2002, yaitu pencatatan bruto langsung. Nah, bruto yang dikurang 500 juta pertama dikali 0,5%. Nah, yang kedua ada pencatatan norma, yang di mana norma dikali dengan bruto. Nah, norma ini sendiri itu diatur dalam Per 17 DJ tahun 2015. Nah, untuk norma ini sendiri juga dibedakan klasifikasinya menurut kotanya sendiri. Ada tiga pengklasifikasiannya. Yang pertama ada 10 ibu kota provinsi yang utama, yaitu yang 10-nya itu ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Yang kedua, kategori kedua untuk NPPN ini ada ibu kota provinsi lainnya, seperti ibu kota provinsi lainnya, seperti ada Bandung yang nggak termasuk sini dan juga lainnya. Dan yang ketiga ada daerah lainnya, misalnya daerah Bintaro, daerah Depok, daerah Tangerang kota, dan daerah-daerah lainnya. Dipisahkan menjadi tiga itu. Yang selanjutnya yang kedua ada pekerjaan bebas. Nah, untuk pekerjaan bebas ini sendiri berbeda dengan usaha dagang maupun karyawan, ini merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus. Nah, keahlian khusus ini diatur langsung dalam PMK dan juga PP. Ada tenaga ahli seperti pengacara, angkutan, arsitek, dokter, konsultan, dan lain-lain. Dan juga seperti olahragawan, penyanyi, agen iklan, pengawas, atau pengelola proyek. Nah, juga di sini ada dua tipe pencatatannya, ada pencatatan norma dan juga pembukuan laba fiskal. Namun kita di kali ini berfokus untuk ke pencatatan norma saja, yang sama juga di usaha tadi dilakukan diklasifikasikan menjadi tiga klasifikasi daerah, sama juga dengan usaha. Yang ketiga ada karyawan atau sehubungan dengan pekerjaan karena adanya hubungan kerja dengan pemberi kerja. Nah, di sini karakteristiknya terkait hubungan kerja, memiliki atasan, biasanya mempunyai bukti potong PPh satu. Biarpun perlakuan pajak akhir tahunnya, biarpun sudah dipotong oleh PPh satu, namun penghasilan bruto atau neto pekerjaan ini harus dilaporkan kembali dalam SPT tahunan, yaitu PAT pasal 4 ayat 1. Eh, itu juga di sini penghitungannya ada satu, yaitu netonya, yaitu bruto bruto dikurang dengan pengurang. Yang keempat ada penghasilan lainnya atau penghasilan di dalam dan atau luar negeri. Penghasilan dari contohnya itu seperti royalti, sewa harta bergerak, keuntungan penjualan harta atau capital gain, dividen luar negeri, penghasilan lain-lain, dan juga penghasilan lainnya yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Nah, eh, itu mungkin bisa saya kasih contoh misalnya ada satu orang nih, Bapak Andi misalnya. Bapak Andi ini ada mempunyai 4 penghasilan langsung. Yang pertama, eh, dia bekerja sebagai manajer keuangan di salah satu perseroan terbatas. Dan di sini dia sebagai karyawan, yaitu yang mempunyai penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, ada kategori penghasilan pekerjaan bebas, yaitu misalnya dia bekerja sebagai akuntan yang bersertifikat. Dia mempunyai sertifikat profesi akuntan, jadi dia mempunyai penghasilan tambahan dari pekerjaan yang ini. Mungkin penghasilan yang ketiga lainnya, misalnya dia mempunyai usaha lain, misalnya dia jual sepatu, dia mempunyai toko sepatu yang dikelola langsung olehnya. Nah, di sini dari penghasilannya dari toko toko sepatu ini dikategorikan sebagai penghasilan dari usaha. Yang keempat misalnya ada dia menerima royalti, dia membuat suatu lagu, jadi dia setiap lagu tersebut diputar, dia mendapatkan royalti atas lagu tersebut. Nah, ini maksudnya ke dalam kategori penghasilan lainnya. Nah, untuk tadi ada dari pekerjaan bebas ini,
ini kan misalnya untuk ada juga kasus seperti ini. Misalnya ada orang yang mempunyai keahlian menggambar, jadi dia menjualkan gambarnya ini seperti ini. Jadi di sini dia biarpun pekerjaan-pekerjaan bebas menggambar untuk dijual kepada orang, dia termasuk ke dalam usaha, bukan pekerjaan bebas. Kenapa? Karena untuk pekerjaan bebas itu sendiri orang-orang yang melakukan hal yang sudah menjadi keahliannya atau dia sudah sekolah untuk melakukan pekerjaan tersebut. Seperti tadi ada akuntan, ada dokter, ada lawyer dan juga profesi-profesi yang memiliki sertifikat profesional lainnya. Seperti itu. Mungkin untuk pengkategorian dari penghitungan pajak, subjek pajak orang pribadi dalam negeri seperti itu. Mungkin selanjutnya kita akan masuk ke penghitungannya langsung. Bisa dilanjut Kak untuk masuk ke latihan soalnya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, Tuan Iwan memiliki usaha penjualan eceran mobil bekas di Depok.
selama tahun 2023 penghasilan bruto usahanya adalah 1 miliar. Kemudian istrinya bekerja sebagai pegawai Kementerian Perhubungan. Penghasilan netonya 200 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 sebesar 40 juta. Kemudian penghasilan lainnya yang pertama, Tuan Iwan menjual lukisan langka satu-satunya di dunia yang tidak sengaja ditemukan sebesar 500 juta. Kemudian dia juga memperoleh warisan 400 juta. Kemudian karena ini tidak ada di highlight di soal, kalau misalnya warisan ini dari keluarga sedarah ataupun tidak, maka kita mengasumsikan kalau misalnya warisan ini bukan objek pajak. Nah, kemudian setelah itu Tuan Iwan memperoleh hadiah undian sebesar 300 juta. Kemudian hadiah undian seperti yang kita tahu kalau misalnya itu kena PPh final. Kemudian Tuan Iwan memiliki bukti pemotongan PPh pasal 22 sebesar 50 juta dari penyerahan ke Pemda. Kemudian tahun 2024 tidak ada lagi transaksi tersebut. Berarti hanya ada di tahun 2023. Jadi untuk menghitung besarnya angsuran dari besarnya angsuran atau PPh 25-nya, kita harus mengeluarkan si 50 juta ini. Nah, kemudian setelah itu, Tuan Iwan diterbitkan STP PPh pasal 25 sebesar 1,1, terdiri dari pokoknya 1 juta dan sanksinya 100.000. Nah, untuk STP PPh pasal 25 itu bisa kita jadiin kredit pajak, tapi hanya pokoknya aja. Kalau misalnya sanksi yang 100.000 itu tidak bisa. Kemudian setelah itu, istrinya memperoleh penghasilan penjualan saham di Bursa Efek Indonesia sebesar 300 juta dan bukti pemotongannya itu PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 300.000. Seperti yang udah aku jelaskan, berarti PPh final ini tidak masuk ke penghasilan neto dari si istrinya. Kemudian, keluarga tersebut baru dikaruniai anak yang lahir tanggal 1 Februari tahun 2023. Nah, ini kan sekarang kita menghitung pajak di tahun 2023 kan. Otomatis status untuk menentukan PTKP-nya itu dari 1 Januari 2023. Sedangkan anaknya itu lahir di 1 Februari 2023. Jadinya anak yang baru lahir di 1 Februari ini tidak masuk ke PTKP. Nah, kemudian kedua orang tua istrinya sebagai pensiunan Kementerian Perhubungan juga tinggal bersama mereka. Nah, kedua orang tua ini bisa menjadi tanggungan, tapi dalam kasus ini kedua orang tua ini juga punya penghasilan. Penghasilannya itu dari gaji pensiunan Kementerian Perhubungan. Nah, jadinya tidak bisa masuk ke tanggungan si Tuan Iwan. Nah, kemudian setelah itu, zakat yang dibayar suami sebesar 10 juta ke lembaga Basnas dan istrinya 25 juta ke masjid terdekat. Nah, yang 10 juta ini bisa menjadi pengurang, sedangkan yang 25 juta ini tidak karena ke masjid terdekat, tidak ke lembaga yang disetujui oleh pemerintah. Nah, kemudian setelah itu, pertanyaannya, hitunglah pajak penghasilan tahun 2023 dari keluarga Tuan Iwan dengan kakak dan MT menggunakan NPPN. Nah, menggunakan NPPN tadi yang karena dia kan penghasilan bruto usaha dari eceran mobil bekas di Depok. Nah, kita tahu kalau misalnya Depok itu tergolong kategori yang 30 atau 25 atau 20%. Ada yang tahu kalau daerah Depok? Oke, langsung aja kita bahas itu kalau daerah Depok itu persentase tarifnya adalah 20%. Lanjut ke perhitungannya ke atas. Nah, untuk apabila si suami dan istrinya itu memilih terpisah, langkah pertama itu adalah kita harus menghitung berapa penghasilan neto si suami dan berapa penghasilan neto si istri. Nantinya kita gabungkan, baru kita kurangi PTKP, kemudian baru dapat PKP-nya kali tarif, baru kita proporsi. Nah, ini kita bahas. Yang pertama,
penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas. Di sini kenapa 200 juta? Karena tadi kan kita tahu kalau penghasilan usaha dari eceran mobilnya itu kan 1 miliar ya. Nah, persentase tarifnya kan 20%. Jadi, 20% dikaliin 1 miliar dapatnya itu 200 juta. Kemudian, penghasilan itu kalau si istri kan nggak ada ya. Nah, kemudian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, kalau si istri tadi yang 200 juta. Kemudian penghasilan neto yang lainnya ini yang hanya terjadi di tahun 2023 aja, yang 500 juta tadi di soal ada. Nah, kemudian zakat atau sumbangan kegiatan yang wajib itu yang hanya bisa menjadi pengurang itu 10 juta yang ke Basnas. Tapi kalau ke masjid itu tidak bisa menjadi pengurang si penghasilan si istri. Nah, kemudian kita jumlahkan yang penghasilan itu suami itu 690 juta, sedangkan penghasilan itu istri itu 200 juta. Nah, kemudian kompensasi kerugian ini nggak ada. Kemudian jumlah penghasilan netonya untuk suami 690 dan isi istri tadi juga udah 200 juta. Kemudian kita gabungkan keduanya antara suami dan istri dapat 890 juta. Nah, PTKP-nya tadi itu anaknya baru lahir di bulan Februari tahun 2023. Kemudian orang tuanya yang tinggal bersama Tuan siapa sih? Tuan Amin ya. Itu tidak itu menerima penghasilan dari pensiunannya. Otomatis tanggungan Tuan eh, Amin di tahun 2023 itu nol. Jadinya PTKP-nya KI nol. Ingat, kalau misalnya dia MT maupun memilih terpisah, itu jangan lupa PTKP-nya itu selalu KI dan berapa jumlah tanggungannya. Di sini tanggungannya nol, maka KI nol. Nah, untuk PTKP KI nol, besarnya yaitu 112.500.000. Nah, 112.500.000 ini dapatnya dari mana? Yang pertama itu untuk si istri itu 54 juta, kemudian untuk si suami 54 juta, kemudian untuk status kawin 4,5 juta. Jadinya 112.500.000. Nah, kemudian jumlah penghasilan itu suami dan istri tadi kita kurangi dengan PTKP dihasilkan 777.500.000. 777 juta 500 apa sih? 777.500.000. Nah, kemudian setelah itu kita menghitung berapa pajak penghasilan terutangnya. Nah, ini masih gabungan ya, ada tarifnya, ada 5%, 15%, kemudian 25%. Ini sesuai kan tadi totalnya kan 777.500 ya. Nah, itu kan berada di lapisan keempat yang di 30%. Nah, yang pertama 5% dulu dikali sama 60 juta dapat 3 juta, kemudian 15% dikali sama teman-teman tahu lah ya 190 juta ini dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari kan lapisan kedua kan 60 juta sampai 250 juta ya. Jadinya 250 juta dikurangi sama 60 itu 190 juta. Jadinya 15% dikali 190 juta itu 28.500. Kemudian untuk kemudian lanjut 25% dikaliin sama 250 juta dapat 62.500, kemudian 30% dikaliin 277.500 dapatnya 83.250.000. Nah, total dari pajak penghasilannya terutangnya gabungan itu 177.250.000. Nah, setelah kita tahu jumlah pajak penghasilan terutang gabungan, kita dapat mencari PPh terutang yang ditanggung suami dan yang ditanggung oleh istri. Untuk yang ditanggung oleh suami, cara mencarinya yaitu jumlah penghasilan neto si suami yang di atas tadi yang 690 juta, kemudian dibagi total jumlah penghasilan neto yaitu 890, kemudian dikaliin dengan jumlah pajak penghasilan terutang yang 177.250. Dapat itu hasilnya 137.418.539.000. Nah, kemudian
kita dapat mengurangi dengan kredit pajaknya. Nah, kredit pajaknya yang si suami tadi ada 50 juta, kemudian ada STP pokoknya saja ya, yang sanksinya tidak usah, yang 100.000 tidak usah. Nah, kemudian dapat si suami itu dapat PPh kurang bayarnya senilai 86.418.539 rupiah. Kemudian setelah itu untuk si PPh terutang yang ditanggung istri, itu cara mencarinya juga sama dengan si suami. Jumlah penghasilan neto si istri yang 200 juta dibagi sama jumlah total penghasilan neto suami istri 890. Kemudian setelah itu dikaliin sama jumlah pajak penghasilan terutang yang 177.250. Dapat hasilnya itu 39.831.460. Nah, kemudian kita tahu tadi kredit pajaknya 40 juta dari si PPh satu tadi. Nah, kemudian setelah itu si dapat kita hitung PPh lebih bayar si istrinya yaitu 168.539 ribu rupiah. Nah, itu kalau misalnya pakai status antara si suami dan istrinya itu memilih terpisah. Jadi teman-teman cari dulu penghasilan itu suami dan istri, kemudian kita gabungkan, kemudian kurangi PTKP, kemudian dapat PKP-nya, kemudian dikaliin dengan tarif pajak pasal 17, kemudian kan dapat tuh pajak penghasilan terutang yang gabungan. Kemudian teman-teman proporsiin masing-masing ke suami dan si istri, kemudian cari masing-masing pajak kurang bayar atau lebih bayarnya sesuai dengan kredit pajak yang dimiliki baik si istri maupun si suami. Oke, lanjut ke yang kakak akan dijelaskan oleh Justin. Oke, di sini kita lanjut ke mik- ada what if kalau si di eh, suami. Oke. Oke, di sini kita lanjut. Yang kedua ada hitunglah pajak penghasilan tahun 2023 keluarga Tuan Iwan tersebut dengan angka menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Nah, di sini kalau kakak itu eh, kalau ada kalau kakak kan penghasilan dari kedua belah pihak suami dan juga istri digabung. Nah, ini cara penghitungannya tergantung oleh si istrinya. Istrinya memiliki satu pekerjaan atau lebih dari satu pekerjaan. Nah, di sini karena si istrinya cuma mempunyai satu pekerjaan, maka penghasilan dari istrinya akan langsung dikenakan PPh final, PPh final. Nah, namun jika si istrinya mempunyai lebih dari satu pekerjaan, di, maka dia akan langsung eh, maka dia tidak akan dikenakan PPh final, namun dikenakan non final, yaitu pajak akhir tahun orang pribadi. Nah, mungkin teman-teman tadi bisa kalau ingat tadi pembahasan sebelumnya ada di PPh final pasal 21, di situ ada istri dari pemberi kerja. Nah, itu juga eh, ini salah satu contohnya yaitu kalau si istri ada istrinya misalnya ada satu mempunyai satu pekerjaan. Nah, dia kalau dia kakak maka dia termasuk ke dalam PPh final. Nah, jika dia MT atau PH maka non final seperti contoh sebelumnya. Oke, kita akan langsung ke lanjut ke perhitungannya. Di sini ada bagian kasus 1A bagian kakak. Nah, di sini kalau dia final maka si eh, untuk pajak penghasilan satu pemberi istrinya maka dikenakan PPh final di bawah. Maka tidak akan masuk ke dalam penghitungan pajak akhir tahun orang pribadi si suaminya. Di sini ada dari awal kita menghitung penghasilan netonya yaitu yang pertama ada usahanya untuk brutonya tadi 1 miliar dikali 20% karena dia berada di Depok dengan MPPN-nya yaitu 20% maka eh, penghitungannya dari 200 juta, kemudian ada penghasilan yang lain sebanyak 500 juta, maka total penghasilan netonya sebesar 700 juta. Kemudian tidak ada disebutkan
kompensasi kerugian. Kemudian di sini ada zakat atau sumbangan wajib, namun yang dihitung cuma ke badan resmi saja, 10 juta. Yang tidak ke lembaga resmi, yang tidak terdaftar di pemerintahan, maka tidak akan menjadi pengurang pajaknya. Kemudian penghasilan neto setelah zakat ada 690 juta, kemudian statusnya menjadi kawin nol. Di sini bukan biarpun dia kakak, statusnya kakak karena si istrinya cuma mempunyai satu pekerjaan saja, maka status suaminya menjadi K0 saja, yaitu 58,5 juta. Kemudian penghasilan kurang pajaknya tinggal dikurangi menjadi 631 juta 500 ribu. Kemudian kita menghitung pajak progresif dimulai dari yang 5% ada 3 juta, 15% ada 28,5 juta, ada 25% yaitu 62,5 juta, kemudian 30% 39 juta 450 ribu. Kemudian ada total PP terutangnya yaitu 133 juta 450 ribu. Kemudian di sini ada kredit pajaknya yang sudah disebutkan di soal, ada PPh pasal 22, ada 50 juta, kemudian ada STP pokok pajak 1 juta, dan total pengurang atau kredit pajaknya 51 juta. Nah, jadi di sini PPh yang harus dibayar sendiri yang sudah dikurangi dengan PPh terutang yaitu sebesar 82 juta 450 ribu, yang berarti PPh kurang lebihnya sebesar 82 juta 450 ribu. Dan juga di sini ada informasi mengenai PPh final yang kepada suaminya ada penghasilan dari istri karena dia satu pekerjaan, ada penghasilan dari jual saham dan juga penghasilan dari undian. Mekanisme selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya itu di soal itu kita juga disuruh ngitung terkait dengan angsurannya dari yang mekanisme kakak. Jadi teman-teman untuk angsuran PPh pasal 25 yang harus diperhatiin itu adalah terkait dengan yang dihitung itu hanya penghasilan-penghasilan rutin. Jadi kalau misalnya kayak tadi di soal udah di-declare dengan jelas kalau ada penghasilan lainnya, itu gak bakal masuk ke perhitungan angsuran PPh 25. Begitu juga untuk kredit-kredit pajaknya. Jadi nanti teman-teman sebelum bikin terkait perhitungan PPh 25, teman-teman tentuin dulu mana sih penghasilan yang benar-benar dari usaha dan itu rutin. Nah, tadi kan eh Justin udah ngejelasin tuh di kasus 1A yang bagian kakak bahwa penghasilan netonya dari kasus ini tuh ada dua, ada dari usaha dan lain-lain. Justin boleh digeser dikit ya tampilan spreadsheetnya ke sebelah kanan sampai. Nah, jadi untuk di angsuran PPh 25-nya ini yang dijadiin penghasilan itu yang kita hitung hanya penghasilan dari usaha aja. Berarti kita hanya ambil yang 1 miliar dan dikali dengan NPPN-nya. Jadi didapat 200 juta dan untuk ke bawahnya itu sama aja ngikutin kayak yang kakak tadi. Tinggal ditambah jadi total penghasilan, kompensasi yang nggak ada, neto juga nggak, netonya tinggal ditambah lagi. Terus terkait zakat ini karena di sini nggak ada keterangan ya, itu hanya untuk 1 tahun ini atau berkelanjutan, jadi kita asumsiin aja berkelanjutan. Karena kan kalau misalnya kita sebagai orang muslim, emang zakat itu wajib ya dan dilakuin secara rutin. Jadi kita asumsiin juga sebagai pengeluaran secara rutin. Nah, di perhitungan angsuran PPh 25 ini, PTKP-nya itu statusnya berubah jadi K1. Kenapa? Karena tadi kita lihat di soal bahwa dia itu punya anak, tapi lahirnya itu di bulan Februari ya, lahirnya di tanggal 1 Februari 2023. Untuk pajak di tahun 2023 itu memang belum bisa diperhitungkan, tapi
karena PPh pasal 25 ini menghitung kemungkinan pajak di tahun selanjutnya yaitu 2024, berarti kondisi PTKP mereka ini udah berubah, udah jadi K1. Makanya di sini statusnya pun berubah jadi K1. Lalu kalau misalnya udah dapat penghasilan kena pajaknya, tinggal dikali berdasarkan perhitungan pada umumnya. Tinggal dikali aja lapisan 1, lapisan 2 sesuai dengan penghasilan kena pajaknya. Udah dapat total PPh terutangnya. Nah, karena di sini nggak ada kredit pajak rutin, jadi kredit pajaknya 0. Kalau misalnya nanti di soal ada, itu tinggal teman-teman masukin aja sebagai pengurang dari total PPh terutang. Baru nanti dapat PPh terutangnya tinggal dibagi 12 untuk menghitung angsurannya. Next, untuk kasus kasus yang sama tapi untuk nomor 3. Jadi di nomor 3 ini kita disuruh menghitung pajak penghasilan tahun 2023 dari keluarga Tuan Iwan dengan kakak juga, tapi Tuan Iwannya ini gunain PPh final UMKM untuk penjualan mobil. Nah, kalau misalnya disuruh menggunakan PPh final, teman-teman balik lagi ke soal, dilihat dulu bruto Tuan Iwan ini masih bisa nggak sih untuk dipakai ke PPh final UMKM ini. Nah, di soal karena masih 1M, berarti masih di bawah 4,8M dan di atas 500 juta, berarti Tuan Iwan tuh masih bisa untuk memilih pakai PPh final. Nah, perhitungannya gimana? Kita lihat lagi di jawabannya. Nah, teman-teman juga jangan terkecoh walaupun di soal bilang menggunakan mekanisme final, tapi karena Tuan Iwan ini punya penghasilan lainnya dan yang pakai final itu hanya untuk penjualan mobil, berarti penghasilan lainnya itu tetap menggunakan mekanisme kakak kaya yang tadi dijelasin oleh Justin. Jadi pertama kita hitung dulu pakai mekanisme kakak tapi untuk penghasilan yang lainnya aja. Nah, jadi di penghasilan netonya yang usaha kita nolin, coba naik lagi. Nah, jadi yang di usaha itu dinolin karena untuk penghasilan bagian usaha itu kita hitungnya nanti di mekanisme final. Jadi yang hitung di sini tuh hanya penghasilan lainnya, yaitu 500 juta. Yang 500 juta aja. Kompensasi kerugiannya 0, ada zakat sumbangannya, itu 10 juta. Berarti penghasilan neto setelah zakat kita dapat 490 juta. Nah, PTKP-nya masih K0 karena masih tahun 2023. Berarti kita dapat penghasilan kena pajaknya di 431,5 juta. Lalu kita hitung PPh terutangnya pakai tarif pasal 17 pada umumnya. 5% sampai 60, 15% sampai 250. Tapi karena 60-nya udah dipakai di 5%, berarti sisa 190. Terus juga sisanya tinggal masukin ke 25%. Terus jangan lupa dikurangin dengan kredit-kredit pajak. Di sini ada kredit pajaknya itu ada PPh pasal 22 sama STP. Nah, STP PPh 25 ini diingat lagi ya teman-teman yang dimasukin hanya terkait pembayarannya aja. Kalau terdapat sanksi kayak di soal, itu sanksinya nggak boleh diakuin sebagai kredit pajak. Berarti kita dapat PPh yang harus dibayar sendiri oleh Tuan Iwan itu sebesar 25,875. Berarti dia ada kurang bayar 25 jutaan. Nah, terus untuk yang final bagaimana? Yang final, karena final jadi makainya bruto. Jadi kita tinggal lihat aja brutonya berapa, tadi 1M. Terus di mekanisme final ini juga ada semacam PTKP lah kalau misalnya kita lihat di mekanisme yang lain. Nah, PTKP-nya itu 500 juta. Mau berapapun
statusnya mau bagaimanapun, tetap batas tidak kena pajak itu sampai 500 juta. Nah, berarti karena omsetnya dia atau brutonya 1 M dan ada batas tidak kena pajak yang 500 juta, berarti nominal atau DPP yang bisa dikenain PPh final ini hanya 500 juta. Langsung aja dikali sama tarifnya 0,5%, dapat 2,5 juta. Nah, selain itu, nanti di soal teman-teman juga harus mengklasifikasiin lagi mana aja sih yang termasuk ke PPh final selain si UMKM-nya si Tuan Iwan ini. Karena dia pakai mekanisme KK dan istrinya itu cuma dari satu pemberi kerja, berarti PPh terutang dari istri itu bakal masuk ke final. Terus juga tadi di soal dikasih tahu kalau istrinya ini dapat penghasilan dari jual saham di BI. Dan itu juga di soal udah jelas disebut kalau itu kena PPh final. Nah, berarti itu juga kalian masukin juga ke PPh final. Terus juga Tuan Iwan memperoleh hadiah tapi berupa undian. Nah, tadi juga di awal sempat kita mention bahwa terkait undian itu juga termasuk PPh final. Jadi kita masukin PPh final dan ini UMKM yang tadi kita hitung 2,5. Jadi kalau misalnya kita total PPh final dari keluarga ini tuh 117,8 juta. Gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya tipe soalnya kayak gini, udah kakak dan dia masih pakai mekanisme final, terus di soal diminta lagi suruh hitung angsuran PPh 25 kayak yang nomor 2 tadi, itu berarti angsuran PPh 25-nya bakal nol. Kenapa? Karena bisa teman-teman lihat di penghasilan netonya itu cuma ada penghasilan lainnya. Sedangkan penghasilan lainnya itu di PPh 25 itu nggak diperhitungkan. Berarti bakal nol. Ada pertanyaan teman-teman? Nah, tadi juga Pak Askol sempat ngasih tahu kita bahwa untuk ujian nanti tuh soalnya bakal ada 25 soal PG sama satu soal kasus. Tapi satu soal kasus ini bakal beranak jadi kemungkinan 3 anak. Dan kemungkinan mirip-mirip kayak gini. Nah, kalau untuk PG-nya pasti tentang subjek objek pajak tadi. Jadi nanti teman-teman hafalin aja materi terkait hal-hal tersebut yang udah aku dan teman-teman jelasin sebelumnya. Terus untuk kasusnya perbanyak latihan-latihan soal. Nanti dari Badi juga bakal ngerilis latihan-latihan soal dan kuis-kuis singkat buat teman-teman belajar. Jadi nanti boleh dibuka. Kita tunggu sampai jam berapa ya untuk pertanyaan? 25 menit kali ya, Chan? Oke. Ini ada yang mau bertanya? Oh, mungkin ini juga ya ada tambahan tadi eh terkait tadi kan teman-teman udah belajar terkait jenis-jenis penghasilan ya. Dan kadang tuh satu satu profesi tuh bisa menghasilkan beberapa jenis penghasilan gitu. Nah, bisa jadi nanti di soal kasusnya kayak gitu. Jadi teman-teman satu profesi tapi punya banyak jenis penghasilan. Jadi teman-teman harus bisa klasifikasiin. Kalau di soal ini kan benar-benar jelas banget ya penghasilan lainnya sekian. Bisa jadi nanti di soal tuh cuma bilang penghasilan dari jual ini, penghasilan dari buka praktek. Nah, jadi teman-teman harus tahu itu tuh masuk ke jenis penghasilan yang mana gitu.
Untuk record Zoom-nya ada nanti bakal di-share dari pihak Badi ya. Sama materi untuk hari ini juga akan kami share. Sama-sama. Ya, ada pertanyaan dari Richard. Kak, kalau ada pekerjaan bebas yang juga menjalankan usaha nanti itu gimana perhitungannya? Soalnya dari yang aku baca nanti dia nggak bisa pakai tarif UMKM 0,5%. Ya, betul. Jadi tarif yang 0,5% itu hanya untuk usaha. Jadi kalau misalnya dia melakukan usaha juga, melakukan pekerjaan bebas, terus juga misalnya dia melakukan penghasilan lainnya, itu berarti untuk perhitung itu bakal dipisah-pisah. Jadi untuk usaha misalnya dia memilih pakai final, berarti nanti kamu hitung untuk yang finalnya 0,5% dikurang 500 juta dikali bruto dikurang 500 juta dikali 0,5%. Terus nanti untuk pekerjaan bebasnya kamu hitung lagi pakai pencatatan yang normal. Kayak yang tadi pada umumnya. Nanti tinggal dilihat lagi dia pakainya MT atau KK. Terus kalau misalnya dia yang lainnya itu berarti sama. Tinggal kayak yang di soal ini penghasilan netonya titik dua ada yang satu dari pekerjaan bebas tadi pakai presentasi buat NPPN terus tambah strip lagi lainnya langsung dimasukin. Tapi nanti untuk usahanya kalau dia masih bisa masuk ke final dan memilih final itu kamu bikin perhitungan yang dipisah di bawah gitu pakai tarif 0,5%. Bisa dipahami atau masih bingung? Oke, aku jelasin lebih lanjut lagi untuk recap dulu ya.
Oke, jadi gini, kalau misalnya, nah, Justin boleh bisa buka PPT yang bagan-bagan itu nggak? Nah, yang ini. Nah, jadi secara garis besar, secara garis besar tuh kayak gini. Untuk usaha, untuk yang warnanya biru itu teman-teman abaikan dulu aja ya, karena itu belum dibahas di UTS ini. Jadi untuk usaha itu kita bisa ngitung pakai dua cara. Yang pertama pakai final atau yang 0,5% tadi, sama pakai pencatatan norma yang persenan tadi, yang ada di tiga wilayah tadi itu. Terus, kalau pekerjaan bebas, itu cuma boleh pakai pencatatan norma, yang persentase tadi. Terus kalau misalnya pendapatannya itu dari karyawan atau lainnya, itu cuma bisa pakai netonya. Untuk mencari nilai netonya itu, nggak bisa pakai persenan yang tadi. Cuma bisa pakai bruto dikurang pengurang-pengurang. Ini kayak PPh pasal 21 pada umumnya. Nah, coba balik lagi ke Excelnya Justin. Yang soal 3. Nah, nah, sebenarnya kalau misal pertanyaan kayak gini tuh mirip sama yang kasus 1C PPh final ini. Cuma bedanya nanti di penghasilan neto ini untuk usaha ini tetap nol. Karena kita ngitungnya kayak yang di bawah nih, PPh final. Pakai bruto dikurangi batas tidak kena pajak 500 juta baru dikali 0,5%. Nah, tapi untuk pekerjaan bebasnya itu pakai cara yang di atas. Jadi yang penghasilan neto lainnya tinggal kamu ganti penghasilan neto pekerjaan bebas. Langsung masukin dari nominal dari bruto pekerjaan bebas kamu berapa, kamu kali sama persentasenya. Nah, biasanya untuk NPPN ini kalau di soal cuma ada satu tarif, misalnya 20%, langsung pakai aja 20%. Tapi bruto yang dipakai itu bruto dari pekerjaan bebas, bukan dari usaha. Ke bawahnya bakal sama. Gitu, Richard. Oke, pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pengurangan 500 juta itu berlaku buat OP yang punya usaha final aja atau yang lain. Oke, di sini kalau dia usahakan tadi ada tiga opsi, namun kita berfokus kedua saja, final PP 55 tahun 2002 untuk UMKM dan juga pencatatan norma. Nah, untuk pengurangan 500 juta itu hanya untuk di final PP 55 tahun 2002. Nah, untuk untuk perhitungan lainnya menggunakan seperti pencatatan norma itu tidak ada pengurangan 500 juta. Misalnya seperti tadi contohnya ada
penghasilan dari usahanya sebesar 1 miliar. Nah, kalau kita memilih menggunakan eh, final PP 55 itu dikurang dulu bruto tadi 1 miliar, dikurang 500 juta dulu, baru dikali dengan 0,5%. Nah, sedangkan kalau dia pencatatan norma, dia nggak dikurang 500 juta, langsung aja dikalikan dengan persentase normanya, tergantung dengan daerah dan juga jenis pekerjaannya. Seperti itu. Bagaimana? Jadi kalau misalnya di selain final tuh pengurangnya itu pakai PTKP aja. Status PTKP dia itu sebagai pengurang. Atau kayak misalnya ada hal-hal yang bisa jadi pengurang tuh kayak zakat. Itu jadi pengurang. Tuh. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak teman-teman? Kayaknya udah nggak ada lagi pertanyaan. Mau kita cukupkan aja. Kita cukupin aja kali ya, biar teman-teman juga bisa istirahat, menikmati liburnya yang sisa Iya. 2 hari lagi. Oke, mungkin sekian pembahasan sedikit pembahasan materi perpajakan lanjutan dari kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan sebelumnya kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menjelaskan materi dari jam 7 tadi. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.